Wilayah perairan Laut Selatan Bali merupakan salah satu spot favorit untuk bisa melawan kekuatan tenaga ikan cantik ini. Si isi kapal kembali bersemangat. Ikan datang menyambar silih berganti. Kini giliran Markus yang hook up. Fish on! Sepertinya spot Pulau Sepatu sangat menjanjikan. Dari karakter tarikannya ini jelas ikan cukup besar. Ayo Kosinyo, jangan sampai lepas. Tak sampai 20 menit menggulung reel, sebuah penampakan mulai terlihat di permukaan. Wow, Markus dapat seekor amberjack. Spesies amberjack terkenal sebagai perenang kuat. Ikan ini punya kemampuan fantastis, dapat beradaptasi dengan cepat dari laut dalam ke permukaan tanpa mengalami dekompresi. Itulah sebabnya amberjack tersohor sebagai petarung tangguh bagi kalangan pemancing. Ikan amberjack, size 7 kilo, mancing mania strike back, mantap! Pokoknya bisa ngalahin Andi. Parade strike masih berlanjut. ABK kapal sama sekali tidak dikasih jeda untuk istirahat. Strike datang silih berganti. Masih dari tim badminton, kini Winoto yang strike. Dari haluan kapal, Winoto terus memaksa ikan naik ke permukaan. Sepertinya ia mendapat strike 2 ikan sekaligus karena menggunakan rangkaian pancing kotrek dengan 2 mata kail. Yang benar saja, Winoto sukses mendapatkan 2 ekor kurisi Bali. Ikan ini sering juga disebut dengan nama angoli dan populasinya sangat banyak di seluruh perairan Pulau Bali. Ya, skor kembali bertambah untuk tim badminton. Mantap! Berpindah ke belakang kapal, The Minions kembali strike. Strike lagi bang. Andi mana Andi? Tarikan ikan terasa aneh, manuvernya sangat cepat. Waduh, ternyata dapat hiu lagi mas bro. Ini adalah spesies white tip shark usia remaja. Ikan hiu bukan ikan konsumsi ya strikeman-nya. Perannya dalam rantai makanan di laut sangat penting. Tanpa pikir panjang, ikan langsung dirilis kembali ke habitatnya. Mantap! Ayo cari lagi spesies yang lain ya kok. Kembali ke tim mancing mania strike back. Sepertinya Henry mulai putus asa menantikan strike ikan besar. Waduh, udah lama nih nggak dapet Hande. Ketinggalan 2-0 kita. Gue mau pakai umpan baru. Bukan umpan tradisional. Umpan kita adalah apa nih bro? Ada-ada saja tingkah angler yang satu ini. Masa ikan laut dipancing pakai umpan sosis mas bro? Bukannya bantu strike, malah jadi beban tim dong. Sementara tim mancing mania strike back mulai kehilangan kesabaran, tim badminton malah dapat sambaran lagi. Ferdi strike. Tanpa kesulitan berarti, pemain bulu tangkis asal Bali ini langsung mendapat 2 skor kurisi Bali sekaligus. Wow, selamat kawan! Kita kembali ke belakang kapal. Setelah berganti-ganti joran dan umpan, akhirnya Henry berhasil menuai hasil manis. Strike! Sia-sia nih diajak ini nyata strike juga nih dari tadi cuma pelangap longo.
Ya harus dong. Malam kita masang sus. Wih, sama nih kita. Emang tim merah. Aduh. Dapat yang merah-merah. Kalau jodoh emang gak kemana ya. Henry sukses mendapatkan ikan mahal nih Strike Mania. Seekor kerapu sunu. Mantap. Tim merah dapat kerapu sunu. Mancing mania strike back. Mantap. Parade strike masih berlanjut. Masih dari tim Mancing Mania Strike Back. Kali ini Komang yang dapat peruntungan. Umpan metal jignya disambar ikan penghuni karang. Wah, beruntung sekali mas bro. Kurisi Bali memang terkenal rakus menyambar segala jenis umpan. Bahkan yang ukurannya lebih besar dari mulutnya sekalipun. Kalau lagi rame makan jig, makan semuanya dia. Predator. Mancing Mania Strike Back, mantap. Di sisa waktu yang tersisa, tim badminton mulai unggul skor dengan perolehan beberapa ekor ikan kurisi Bali atau angoli. Bahkan ada strike yang didapat dengan teknik handline. Mancing memang bukan perkara mudah. Banyak faktor yang bisa menentukan seorang angler akan bisa mendapat strike atau sambaran. Faktor terbesar seringkali hanya soal keberuntungan. Kini saatnya kembali ke darat dan mengumumkan juara Battle Fishing Trip spesial kali ini. Strike Back Mania, sebelum masuk ke momen pengumuman pemenang dan penyerahan trofi Battle Fishing, saya tertarik untuk mengulik lebih dalam seputar ikan hasil tangkapan kita hari ini. Salah satu spesies yang mencuri perhatian saya adalah ikan ruby snapper. Ikan predator dari kedalaman ini punya warna yang cantik dan mata besar. Nah ini dia, ruby snapper atau kakap merah hasil mancing kita hari ini. Ini size-nya sekitar 3 kiloan nih. Tapi dia maksimal size-nya sebenarnya bisa sampai 20 kiloan dengan panjang 1 meter lebih. Sedangkan yang kita dapat mungkin panjangnya sekitar 50 sentian. Nah, sekarang kita mau coba bahas apa aja yang menarik dari kakap merah. Nah, si ikan kakap merah ini tadi kita dapat di kedalaman sekitar 120 meter. Nah, ini emang termasuk ikan yang hidupnya di air yang dalam. Dia bisa hidup di 90 sampai 400 meter kedalaman air. Makanya seringkali kalau kita mancing si kakap merah ini, dia pas naik itu udah posisinya lagi dekompresi. Karena dari kedalaman yang sangat dalam, dia langsung naik ke permukaan, jadi terjadi dekompresi nih. Terus nih bentuk mulutnya itu seperti huruf V, V-shape nih, dan giginya kecil-kecil di dalam. Nah, ini makanan si ikan kakap merah ini macam-macam ya, dari ikan kecil, krustasea, cumi, jadi apa aja dia makan. Ruby snapper masuk ke salah satu keluarga ikan kakap. Ikan ini punya power yang sangat kuat saat posisi strike. Populasinya di Laut Bali cukup banyak, terutama di sekitar Pulau Nusa Penida. Nah, ikan kakap merah ini termasuk ikan favoritnya para pemancing. Selain rasanya enak, ini tarikannya juga mantep. Jadi fight-nya tadi cukup lama nih pas strike ikan kakap merah. Dan kemudian dia kan hidupnya di kedalaman. Jadi, wah fight-nya seru dah kalau dapat ikan ini. Ini si kakap merah juga yang menarik, sirip dorsalnya ini tajam-tajam. Jadi hati-hati kalau misalkan udah naik ke kapal, jangan sampai keinjek atau ketusuk. Sekarang kita mau bedah bagian dalam ikan kakap merah. Menarik. Jadi karena ikan ini kedalaman, pas naik dia mengalami dekompresi. Ini teman-teman lihat nih, gelembung renangnya mengalami pembesaran, terisi udara. Jadi organ-organ lain tuh tertekan, makanya namanya dekompresi. Nah ini karena mengalami dekompresi, organ-organnya tertekan ke depan. Jadi nih bagian perutnya kosong, tadi keisi gelembung udara doang. Makanya seringkali kalau teman-teman lihat ikan yang mengalami dekompresi, ini organnya keluar dari mulut. Ini karena tertekan sama gelembung udara yang membesar. Ini kalau teman-teman penasaran sebenarnya kalau dekompresi itu apaan sih? Nah ini jelas di sini. Jadi organ-organnya yang terdorong ke depan
Ini saya tarik dan ini masih utuh. Jadi beruntung banget saya bisa lihat proses yang terjadi dalam ikan yang mengalami dekompresi. Ini semua organnya masih utuh. Dan ini si kakap merah ini nyata kelaminnya betina. Ini ada telurnya nih. Ternyata lambungnya kosong. Ini bisa jadi dua hal, emang ikannya belum makan atau bisa jadi pas terjadi dekompresi lambungnya tadi ketarik ke depan dan isi perutnya semua keluar. Ini juga bisa terjadi. Strike Back Mania dimanapun berada, tiba saatnya yang paling ditunggu-tunggu para peserta battle fishing. Ya oke, battle fishing hari ini kita akhiri. Jadi kita mau hitung jumlah ikan terbanyak dari tim siapa. Nah ini dan yang menang adalah tim atlet badminton. Wih, selamat Ko Markus. Nih gimana nih? Ya, mancing kita kalah. Next time-nya kita coba tanding badminton. Pokoknya udah dah, kapok nantang-nantang ini atlet. Iya, beda. Udahlah, di lapangan jago, di laut juga jago ternyata. Jadi siap dihukum. Ya, hostnya aja. Waduh, saya kalah 2 kali nih Strike Mania. Di lapangan badminton kalah. Di laut pun tim saya juga tak berjaya. Sebagai angler sejati, pantang bagi saya untuk bersedih hati. Ya Strike Back Mania, karena saya kemarin di laut juga kalah battle-nya, ini saya harus terima konsekuensinya nih. Saya dihukum, mau disemesin sama Kosinyo dan teman-teman. Jadi malah si Henry-nya pergi lagi ninggalin saya sendiri. Jadi tapi nggak apa-apa, saya siap terima semesan teman-teman ini. Oke. Sesuai kesepakatan dengan Markus, bagi yang kalah akan menerima pukulan smash beruntun di lapangan bulu tangkis. Awas ya, lain kali pasti saya balas nih Kosinyo.